sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram nakhussu khasatan li ruhi sahibi hadzal kitab ma'alifi hadzal kitab Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi an-niyyah وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah.
Allah ya Allah, Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah. Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahhadu malikun ala arshis samai muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah 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 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba
astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna
dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna ya sahibal waqti dastur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus alisatu wal arba'un. Nasihat yang ke-43. An ba'dil hukama, dari sebahagian ulama hikmah. Kata para ulama hikmah, mani atasama bi aqlihi dhalla. Siapa yang berpegang dengan akalnya sendiri, dia akan tersesat. Ai man i'tamada ala aqlihi fi umurih wa lam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dzalika lam yuhtada ila shawab. Siapa yang berpegang atas akalnya saja pada setiap urusannya dan tidak menyerahkan berpegang kepada Allah pada urusannya, lam yuhtad ila shawab, tidak akan diberi petunjuk kepada kebenaran. Artinya, kata ahli hikmah, akal kita ini tidak sepenuhnya membawa kepada kebaikan. Seringkali membawa, menjerumuskan kita kepada kesesatan. Kalau memang berhasil dia dengan mencapai sesuatu berpegang pada akalnya, keberhasilannya akan berbuah kesombongan. Kenapa? Karena setiap tindak tanduknya tidak dipasrahkannya kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah, maka akhirnya pasti berbuah sombong. Kesombongan menjerumuskan ke dalam siksaan Allah. Itu. Ini biasanya ujian kepada orang-orang yang Allah anugerahi akalnya cerdas, otaknya cerdas. Kita dengar azan.
Baik, kita lanjut. Kata sebahagian ahli hikmah, nasihat tuh kata ahli hikmah, siapa yang berpegang dengan akalnya, kecerdasannya, kepintarannya akan berbuah sesat, salah jalan, keliru, dolla itu tersalah atau sesat atau keliru bila yang digunakannya selalu pendapatnya saja, kehendak akalnya saja. Itu orang-orang yang diuji seperti ini biasanya orang-orang yang Allah anugerahi cerdas, otaknya cerdas, belajar cerdas, menangkap segala pengetahuan cepat, membaca situasi cepat. Tapi kata ahli hikmah, secerdas apapun orang itu, sepintar apapun orang itu, bila dalam setiap urusannya hanya mengandalkan kecerdasannya tanpa berpegang kepada Allah, awas, bakal tersesat, bakal salah. Makanya kalau nanti bebuhan ikam di kampung itu dijadikan orang sumber bertanya hukum, misal di Jantur Muslim ditanyai orang, guru Muslim kayak apa ini? Amin. Kemungkinan besar kan jadi sumber pertanyaan tentang hukum. Orang kampung, orang setempat, masyarakat awam pengen tahu jawaban tentang satu hal yang mungkin terkendala di tengah-tengah mereka. Ini Ustadz ingatkan dan para ahli hikmah sudah mengingatkan. Jangan sampai mengandalkan kecerdasan sendiri. Menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, itu hati-hati. Kalau hendak menjawab hukum itu, yang paling ringan dan paling mudah itu cari sumbernya, jawab dengan bersandar kepada ulamanya. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Al-Ghazali begini. Nah kayak itu paling nyaman sudah. Lepas sudah daripada kesalahan. Kenapa? Karena ulama-ulama yang kita sandarkan itu sudah dari dahulu bersandar kepada Allah. Apapun urusan yang terjadi di tengah-tengah kita ini, dicari dasarnya, ayat Qur'annya apa, hadisnya apa, lalu keluarlah kesimpulan. Jangan sekali-kali berandal-andal dengan kecerdasan kita. Menurut perkataan, menurut pemikiran saya, menurut pendapat saya. Nah itu hati-hati. Guru, misalnya orang bertakun, bolehkah dinikahkan anak ulun tuh yang sudah betianan? Ya kalau orang kan kejadian biasa tuh di kampung-kampung, di apalagi di kota maginnya anaknya betianan berdahulu belum nikah, lalu berisi parutnya. Otomatis orang bertanya, guru bolehkah ulun menikahkan anak ulun nih parutnya betianan pang? Nah jangan sekali-kali mencoba menjawab dengan menurut pemikiran saya, menurut pendapat saya. Atau hati-hati. Bila sudah parutnya betianan, haram dinikahkan. Wah, itu hati-hati itu. Jadi cari dulu sumbernya, cari dulu jawabannya kepada ulama. Karena memang segala apa yang, apalagi urusan agama lah, hukum Allah tuh jangan coba-coba berandal dengan kecerdasan kita sendiri. Itu menyesatkan ujungnya. Itu.
Cari dulu kitabnya, kan sudah bisa baca kitab tuh. Oke lah, memang misalnya di sini fikihnya kada banyak, andai fikihnya kada banyak, tapi alhamdulillah di sini Fathul Qarib dibaca, ya kalau Fathul Mu'in dibaca, Taqriratus Sadidah dibaca, ya kalau Al-Mahalli dibaca, ya kah? Artinya tinggal buka kitab pelajaran tuh apa hukumnya, kayak apa ini penjelasannya. Guru laki ulun tuh bila inya mahamok-hamok hingga berucap keluar aja kembali kerja pada rumah, sana datangi mintu hakam, datangi kuitan ikam. Kira-kira jatuh talak kada guru? Menurut pendapat saya, jangan kayak itu muslimai. Jangan mengandalkan kecerdasan tuh, jangan. Oke, cerdas memang diakui, misalnya cerdas, pintar, juara terus di kelas, tapi jangan mengandalkan kecerdasan. Tetap cari sumbernya. Kayak itulah. Karena apa? Karena apalagi urusan hukum Allah, bila mani tasama bi aqlihi dhalla. Bila inya berandalkan dengan kecerdasannya saja, membawa kesesatan. Salah. Kalau sudah salah lalu ditagur orang, kadakah itu guru? Hukumnya ini nah kitabnya nah. Sopan kah kadakah? Ya, nang bepadah pintar tadi, nang bepadah cerdas tadi. Ujung-ujungnya apa? Mencari alasan lain. Oh, kada menurut pendapat lain, pendapat siapa? Ya kalau itu tuh. Jadi jangan berandal dengan kecerdasan sendiri. Tetap berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kecerdasan akal nih itu biasanya bebuhan dokter-dokter tuh takjub dengan kekuasaan Allah itu nah. Bebuhan dokter yang spesialis itu kan semakin inya memperdalam ilmu kedokteran, semakin takjubnya dengan kekuasaan dan kehebatan Allah. Ya. Semakin tinggi pakar inya dalam kedokteran, inya semakin yakin dengan adanya kekuatan Allah di dunia ini. Yang sepele aja, yang simpel aja lah. Dokter bedah membelah parut, nih dibelah parut. Baik itu misalnya orang operasi ginjal, operasi batu marin, operasi batu bara. Tetagok batu bara, atau orang yang melahirkan sesar, ya kalau dibelah perutnya. Aku pernah mendengar dan pernah berceritaan dengan bebuhan yang biasa mengoperasi itu. Bilanya sudah keluar parutan ini dibelah, parutnya orang tuh dibelah tak keluar. Kalau parutan tuh semuaan ini isi parutnya ini keluar, kayak nang kita memotong sapi, iyalah, itu keluar parutannya kalau, nah tak keluar. Itu membulikakan ke dalam tuh kayak apa? Disusun lagi kah sesuai andaknya? Ginjal di mana andaknya? Usus 13 jari di mana andaknya? Lambung di mana andaknya? Hati di mana andaknya? Kada. Ternyata membulikakannya kajal sih, nah kajal. Ayo bujuran, dikajal aja nah, dikajal, imbah masuk ke dalam jahit. Kayak itu aja. Kenapa? Karena mereka yakin kekuasaan Allah tuh luar biasa. Makanya bila orang setelah operasi baik itu yang sesar, baik itu yang operasi batu marin, operasi usus buntu, setelah operasi itu oleh dokter jangan makan dan minum sesuatu apapun kecuali sudah bakantut. Aneh kalau. Kenapa? Ternyata bila mau orang itu bakantut berarti sudah taandak di posisinya kembali. Usus 13 jarinya tak andak pulang ke asalnya.
hatinya tak andak pulang ke asalnya, ginjalnya tak andak pulang ke asalnya. Bila mau lancar angin tuh lewat, berarti makanan kawa lewat. Ayo. Kada kawa andal ke pikiran seorang, andak jantung di sini, andak hati di sini, kada. Bubuhan ahli bedah tuh langsung aja, nah piciknya behimat, nah. Bila sudah masuk tuh carinya jarum jahitnya. Kenapa? Kekuasaan Allah saat itu berlaku. Allah yang menyusun ulang, mengatur ulang isi parut manusia itu Allah. Jakanya inya mengatur seorang bisa mati saku orang tuh. Talipat ususnya 13 jari, yang 13 jari itu mau dibantang ke mulai masjid nih, mulai sampai ke WC sana tuh. Usus 13 jari itu mau dibantang panjang. Nah itu luar biasanya. Karena beandal dengan berpegang, berpasrah dengan Allah. Kayak itu. Ini kayak ini lah jualah. Ini contoh nih supaya dapat referensi buah nikam lah. Bahwa jangan berpegang dengan akal seorang haja. Semua itu Allah yang mengatur, Allah yang tempat kita kembali bersandar. Contoh lain lah yang kada masuk akal nih. Artinya akal kita nih sepintar apapun kada kawa mikirakan. Pesantren kita nih mulai awal berdiri sampai hari ini, Ustadz sendiri aja bingung. Kayak apa bisa buah nikam tuh hidup makan nyaman di sini, kanyang aja, ganal aja awak, ya. Padahal pujuran Ustadz bingung sampai hari ini. Kalau mengandalkan hitung-hitungan akal, pikiran, kecerdasan sendiri, buah nikam ini bisa puasaan sebulanan tuh, kada bermakanan. Bujur. Awal 3 tahun awal dulu mulai 2018, 19, 2020 corona itu santri itu gratis, kada bayaran. Kayak apa memberi makan nih, duitnya makan kada ada. Saat ini pulang berbayar cuma kada cukup, bujuran kada cukup. Jaka bahitung-hitungan telah nang ikam bayari untuk belanja konsumsi hari-hari itu ada cukup hagin keperluan sehari-hari. Kayak apa bayar listrik, kayak apa bayar banyu, bagaimana bayar PDAM, bayar wifi, kada kawa itu. Tapi kenyataannya apa? Allah, amun kita bersandar lawan Allah, pesantren ini urusan Allah, yang menghidupakan Allah, insya Allah jalan aja. Nah itu berpasrah, bertawakal kepada Allah. Kalau inya dipikir-pikir secara akal, kada masuk hitungannya. Nah itu panglah luar biasanya kalau kita mengalami langsung bagaimana kekuasaan Allah itu di atas segalanya. Yakin tuh hati. Orang yang cerdas mengandalkan kecerdasan tuh belum mengalami pang luar biasanya kekuasaan Allah. Jadi seolah-olah bisa mengatur seorang. Ikam bila hendak sukses, kayak ini caranya berusaha, kayak ini caranya, ujung-ujungnya tajalapak. Modal habis, barang habis. Nah, itu. Tapi kalau berpasrah kepada Allah, biarpun ini orang-orang pengusaha itulah, biarpun tuh saban bulan disisihkannya untuk bersedekah ke pesantren tuh 6 juta, 7 juta, 10 juta. Padahal ujungannya kada sampai seitu. Usahanya tetap benaik. Aneh kalau. Nah, disitulah mani atasama bi aqlihi dhalla. Yang kedua kata ahlul hikmah, wa man istaghna bimalihi qalla. Siapa yang jadi kaya dengan menakar hartanya sendiri, maka qalla, akan merasa sedikit. Maniktafa bimalihi lam yakfihi dzalik. Siapa yang merasa kecukupan itu ditakar dengan harta, sugih itu ditakarnya, dinilainya dengan berapa banyak besi harta, maka kata Allah, kata ahli hikmah, lam yakfihi, kada bakalan sugih. Kira-kira kayak apa pahamannya?
Orang yang sugih, orang yang kaya, bila di benaknya itu takaran sugih, takaran kaya itu adalah nilai harta yang dimiliki, itu kada habis-habis. Kawa mampu beli motor yang bagus, ternyata belum sugih dirasanya. Kalau takarannya harta lah, ternyata ada orang yang bawa mobil, bawa upaya pulang, berusaha pulang supaya dapat mobil. Mampu beli mobil. Sebelumnya tadi merasa bilanya berisi mobil kaya. Ternyata bila sudah punya mobil, belum juga. Ada yang lebih harat berisi pesawat. Masih kurang aja terus. Ada yang berisi pesawat, ada pulang nang di atasnya lagi berisi jet pribadi. Ada pulang yang berisi macam-macam, terus saja merasa kurang. Itu orang yang menakar kekayaan dengan nominal, dengan kadar harta, kada bakalan pernah sugih. Maka yang benar tuh kayak apa? Wa fil hadis man istaghna billah aghnah. Orang yang menakar kekayaannya dengan kedekatannya kepada Allah, maka Allah kayakan. Nah, ini yang berbeda. Lah, kita tuh ya kada berisi mobil, ya memang kada berisi mobil. Tapi hati kada merasa perlu dengan mobil. Bilanya hendak naik mobil, tinggal picik HP, ada aja Maxim, ada aja Gojek, naik mobil ya. Kalau hendak pesawat, tinggal picik Traveloka, naik pesawat. Kalau takarannya merasa cukupnya itu, sugihnya itu bila dekat dengan Allah, makanya kada bakalan merasa kekurangan. Nah, ini yang berbeda. Yang perlu kita coba tanamkan, ihlah kada perlu juga banyak berisi harta. Kalau ujung-ujungnya dengan Allah jauh, ujung-ujungnya lupa dengan Allah, sudahlah, kada usah banyak berisi harta, cukup yang ada aja. Maka kadang-kadang orang yang menakar kekayaannya dengan harta itu biasanya berani berhutang untuk hanya memiliki barang. Nah, ini yang repot. Padahal barangnya kada perlu benar gasan inya. Hakun berhutang. HP padahal ada ya, HP berisi sudah Vivo Y19. Harganya cuman 1.800.000. Ada ya berisi sudah. Tapi gara-gara hendak merasa sugih bila berisi iPhone, ambil kredit, berhutang. Tuh akhirnya apa? Tajalapak gara-gara hutang. Karena sebulan diteleponi orang, "Pak, tagihan sudah sampai." Ayo. Tuh. Karena apa? Merasa kayaknya ditakar dengan harta. Nang sugih-sugih itulah. Wani mah ambil ke bank 500 juta, 700 juta, bahkan 1 miliar minjam duit ke bank. Palihatan kita bener ya sugih, bayar ditakoni pusing kepala. Saban bulan tagihan banknya itu sampai 300 juta. Yo. Kada kau membayangkan kita sebulan tuh harus membayari misalnya 100 juta saban bulan. Ada kau mikirkan datang mana duitnya? Mending kita nang seadanya aja. Ada hutang, hati lapang, hidup senang. Ya kalau jangan tapi banyak berhutang. Yang ketiga, waman azza bimakhluqin zalla. Siapa yang merasa mulia ditakar dengan makhluk, maka zalla, dia akan hina. Maksudnya waman kanat quwwatuhu bimakhluqin shara zalila. Siapa yang kekuatannya merasa hebatnya dengan sebab makhluk, maka dia akan jadi orang hina. Merasa mulia itu bila orang memuji. Nah, ini bahaya nih. Ini bakalan terhina. Mengharap-harap orang tuh memuji itu, nah
Bila nya cerdas mengharap dipuji orang dasar alim ikamlah. Nah, ini bahaya. Amun sampai orang kada memadahkan alim, apalagi menuduh ama bungolnya gurunya tuh sakit hati tuh. Nah, itu orang zalla, hina. Kenapa? Karenanya menakar kemuliaannya itu dari pujian makhluk. Bila ujar makhluk, ikam dasar hebat, dasar kaya, dasar sugih, hanyar bersedekah. Wah, itu diulu-ului orang tuh. Diumpan-umpani orang. Amun hendak bersedekah tuh kada perlu orang sampai memuji dulu, hanya keluar. Tuh orang zalla, hina. Kenapa? Menunggu pujian dahulu baru bersedekah. Pian ni bah kada layak bilanya menyembelih sapi hari raya korban ni seekor aja, harusnya 5. Wah. Kenapa? Dasar sugih pian. Lalu menyembelih sapi 5. Wah, 5. Itu orang azza bimakhluqin, merasa mulia dengan pujian dari makhluk. Makanya akan jadi hina. Baya beli ke rumah bepici kepala. Duit mana yang kutukarakan sapi? Nah, ya. Itu masalah tuh. Maka cukuplah kemuliaan itu yang Allah beri. Bila ujar Allah ikam mulyana, bilanya menggawi ini, gawi itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ngaji belagu kayak itu lah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Bila ikam mampu kawa menyempatkan malam-malam itu sholat tahajud, jar Allah ikam berada di maqamam mahmuda, itu adalah tempat terpuji di sisiku. Maka kita sudah merasa luar biasa bilanya sampat 2 rakaat aja malam tuh bertahajud. Terus menunggu-nunggu pujian orang, Allah yang memuji nih. Maqamam mahmuda, Allah langsung memadahkan ikam orang mulia, ikam orang terpuji. Kalau wa minal laili fatahajjad bihi, sedikit malam tuh fungsiakan sholat tahajud. Nah, jadi kita sudah kan usah lagi mengharap pujian makhluk tuh. Kalau nya kita dianugerahi Allah kawa meluangkan waktu malam bertahajud walau 2 rakaat, udah terpuji sudah luar biasa sudah. Ada usah lagi siang tuh mikirkan dipuji makhluk, ada Allah sudah memuji cukup. Nah, tinggal kita menakar aja lagi kira-kira kita ini sudah dipuji Allah kah belum kah? Pernahkah kita menyempatkan bertahajud belum kah? Bila belum dipuji Allah lagi. Sempat tekan malam itu bertahajud jam 3 misalnya, tabangun hendak bakameh, jangan bakameh aja. Nih mbah bakameh mencari pulang selimut, bekalumbun pulang. Sempat tekan 2 rakaat aja. Mbah tuh guring lagi. Asal sempat bertahajud itu Allah anugerahi maqamam mahmuda. Nah, itu sayang benar lah kalau nya pujian Allah itu kita sia-siakan tuh. Nah, kesempatan mendapat tempat di sisi Allah pujian tapi kada dipakai. Padahal ayat Qur'annya tahu, dalilnya tahu, tapi kada menggawi. Nah, sempat akan wa minal laili. Mumpung jadi santri nih kamu nang pusing kepala tuh kurang lagi. Kalau sudah tuha 40 ke atas tuh migrain kepala sakit, tekanan darah naik, gula darah naik, ayam sudah, kolesterol naik. Itu baya bangun tengah malam tuh sambut kepala. Padahal kan ada samutnya tapi kayak bersamut. Nah, mumpung masih jadi santri itu fungsiakan waktu malam tuh sekali. Mengkawa tuh setiap malam pang. Cuma jaka kawa tuh jaka pernah sekali barang syukur benar, apa lagi lebih. Karena Allah langsung memuji orang yang menyempatkan waktu malamnya salat tahajud.
Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un an ba'dil hukama wallahu a'lam bissawab. Sampai situ aja. Mudah-mudahan kita kawam mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati merupakan ilmu barokah, manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihin niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.